Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Salam sehat. Saat seseorang mencapai usia senja, kondisi fisik dan mental mereka mengalami perubahan yang signifikan. Tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit, dan sistem kekebalan tubuh tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai anak atau kerabat untuk selalu peka terhadap perubahan yang terjadi pada orang tua kita. Salah satu tanda bahaya yang paling serius dan membutuhkan penanganan medis segera adalah perubahan kesadaran mendadak. Ini bukanlah sekadar kepikunan, biasa atau kelelahan, melainkan sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Pentingnya mengenali perubahan kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan otak untuk mengetahui dan merespons lingkungan sekitar. Perubahan kesadaran bisa bervariasi dari yang ringan hingga sangat parah. Tanda-tanda ini seringkali muncul tiba-tiba dan bisa menjadi indikasi adanya kondisi medis yang mengancam nyawa. Mengabaikan gejala ini dapat berakibat fatal, karena penanganan yang terlambat bisa menyebabkan kerusakan otak permanen, kecacatan, atau bahkan kematian. Perubahan kesadaran pada orang tua bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk, antara lain kebingungan atau disorientasi. Orang tua menjadi bingung tentang waktu, tempat, atau bahkan siapa diri mereka. Mereka mungkin tidak mengenali anggota keluarga, mengoceh hal-hal yang tidak masuk akal, atau tidak bisa mengikuti percakapan. Mengantuk yang berlebihan, letargi mereka tampak sangat lelah dan sulit untuk dibangunkan atau diajak berkomunikasi. Mereka mungkin tertidur di tengah percakapan atau aktivitas. Sulit merespons. Stupor kondisi yang lebih parah di mana orang tua hanya dapat dibangunkan oleh rangsangan yang sangat kuat dan menyakitkan, seperti cubitan keras. Pingsan atau hilang kesadaran total, kondisi yang paling serius, di mana orang tua tidak merespons sama sekali, bahkan terhadap rangsangan nyeri. Setiap bentuk perubahan kesadaran ini merupakan panggilan darurat dari tubuh. Penting untuk segera mencari bantuan medis begitu Anda menyadari ada salah satu dari tanda-tanda ini. Penyebab utama perubahan kesadaran mendadak pada orang tua. Ada beberapa kondisi medis serius yang seringkali menjadi penyebab perubahan kesadaran pada orang tua. Memahami penyebab-penyebab ini dapat membantu Anda memberikan informasi yang lebih akurat kepada petugas medis saat meminta bantuan. 1. Stroke. Serangan otak. Stroke adalah penyebab paling umum dari perubahan kesadaran mendadak pada lansia. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah ke bagian otak terputus, baik karena penyumbatan, stroke iskemik, atau pendarahan, stroke hemoragik. Tanpa oksigen, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Perubahan kesadaran yang disebabkan oleh stroke seringkali disertai dengan gejala lain, seperti kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, wajah, lengan, atau kaki. Kesulitan berbicara atau memahami ucapan. Mata kabur atau penglihatan ganda. Sakit kepala yang tiba-tiba dan sangat parah. Penting. Waktu adalah faktor kunci dalam penanganan stroke. Semakin cepat pasien mendapatkan perawatan, semakin besar peluangnya untuk pulih tanpa cacat permanen. 2. Infeksi serius, sepsis atau pneumonia. Sistem kekebalan tubuh lansia tidak sekuat orang muda, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Sebuah infeksi yang tampaknya sepele, seperti infeksi saluran kemih, ISK, atau pneumonia, dapat dengan cepat memburuk dan menyebabkan sepsis. Sepsis adalah respons ekstrim tubuh terhadap infeksi yang mengancam jiwa. Ketika ini terjadi, tubuh melepaskan bahan kimia ke dalam aliran darah untuk melawan infeksi, tetapi respons ini malah memicu peradangan luas yang dapat merusak organ. Gejala sepsis pada lansia seringkali tidak biasa, seperti kebingungan dan disorientasi yang parah, suhu tubuh yang sangat tinggi atau sangat rendah, napas cepat dan detak jantung meningkat. Kulit yang pucat atau berbintik-bintik. Infeksi seperti pneumonia juga dapat menyebabkan perubahan kesadaran karena kekurangan oksigen yang mencapai otak. 3. Masalah gula darah, diabetes. Orang tua dengan riwayat diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2,
sangat rentan terhadap kondisi darurat yang terkait dengan gula darah. Hipoglikemia. Gula darah rendah ini bisa terjadi jika orang tua melewatkan makan, berolahraga terlalu berat, atau mengonsumsi terlalu banyak obat diabetes. Otak sangat bergantung pada glukosa untuk energi, dan kekurangan glukosa dapat menyebabkan kebingungan, pusing, gemetar, dan bahkan koma. Hiperglikemia. Gula darah tinggi. Kondisi ini berkembang lebih lambat tetapi juga berbahaya. Gula darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan koma diabetik, di mana tubuh menjadi sangat dehidrasi dan mengalami ketidakseimbangan elektrolit. 4. Masalah jantung dan sirkulasi. Jantung yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengurangi aliran darah yang kaya oksigen ke otak, menyebabkan perubahan kesadaran. Kondisi seperti gagal jantung kongestif atau aritmia, detak jantung tidak normal, dapat menyebabkan pusing, pingsan, atau kebingungan. Emboli paru, yaitu gumpalan darah yang bergerak ke paru-paru dan menghalangi aliran oksigen, juga dapat menyebabkan kolaps dan perubahan kesadaran. 5. Efek samping obat-obatan. Lansia seringkali mengonsumsi banyak jenis obat untuk berbagai kondisi kronis. Kombinasi obat-obatan ini atau dosis yang salah dapat menyebabkan efek samping serius yang memengaruhi sistem saraf pusat. Obat-obatan penenang, obat tidur, atau bahkan beberapa obat antihipertensi dapat menyebabkan kantuk ekstrim, kebingungan, dan pingsan. Langkah-langkah yang harus diambil. Melihat orang tua mengalami perubahan kesadaran mendadak bisa sangat menakutkan. Namun, tindakan cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa mereka. 1. Jangan panik. Tetap tenang. Panik hanya akan membuat Anda sulit berpikir jernih. 2. Panggil layanan darurat. Segera hubungi ambulans atau bawa ke unit gawat darurat, UGD, rumah sakit terdekat. Saat menelepon, berikan informasi sejelas mungkin. Apa yang terjadi pada orang tua Anda? Gejala apa yang Anda lihat? Kebingungan, pingsan, DLL. Riwayat kesehatan mereka, diabetes, penyakit jantung, stroke. Obat-obatan yang sedang mereka konsumsi. 3. Posisikan dengan aman. Jika orang tua Anda tidak sadar, letakkan mereka dalam posisi pemulihan, miring ke satu sisi dengan kepala sedikit terangkat, untuk mencegah tersedak jika mereka muntah. 4. Jangan berikan apapun. Jangan mencoba memberikan makanan, minuman, atau obat-obatan oral. Ini bisa menyebabkan tersedak. 5. Tetap bersama mereka. Tunggu sampai bantuan medis datang. Jaga mereka tetap hangat dan pastikan mereka bernapas dengan baik. Perubahan kesadaran pada orang tua bukan hal sepele. Ini adalah sinyal merah yang harus ditanggapi dengan serius dan cepat. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, kita bisa memberikan kesempatan terbaik bagi orang tua kita untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dan meminimalkan risiko kerusakan jangka panjang. Nyeri dada pada orang tua seringkali diabaikan atau dianggap sebagai gejala biasa, seperti masuk angin, asam lambung naik, atau nyeri otot. Namun, kita tidak boleh meremehkan keluhan ini. Nyeri dada yang tak kunjung hilang, terutama jika disertai dengan gejala lain, adalah salah satu tanda peringatan paling serius dan bisa mengindikasikan serangan jantung atau kondisi medis darurat lainnya yang mengancam nyawa. Memahami tanda-tanda ini sangat penting untuk memastikan orang tua Anda mendapatkan pertolongan medis segera, yang bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Mengapa nyeri dada pada lansia perlu diwaspadai? Jantung adalah organ vital yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika terjadi masalah pada jantung, dampaknya bisa sangat cepat dan fatal. Nyeri dada, atau dikenal dalam istilah medis sebagai angina, terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah kaya oksigen. Ini bisa disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner yang menyuplai jantung. Pada lansia, risiko penyakit jantung sangat meningkat karena berbagai faktor, seperti aterosklerosis, pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak, kolesterol, hipertensi, tekanan darah tinggi memberikan tekanan ekstra pada dinding pembuluh darah dan jantung. Diabetes dapat merusak pembuluh darah dan saraf, termasuk yang ada di jantung. Pola hidup, kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, dan merokok. Mengingat tingginya risiko ini,
Setiap keluhan nyeri dada pada orang tua harus diperlakukan sebagai potensi serangan jantung hingga terbukti sebaliknya. Gejala nyeri dada akibat serangan jantung. Serangan jantung tidak selalu datang dengan nyeri dada yang dramatis seperti yang sering digambarkan di film. Gejalanya bisa bervariasi dan terkadang tidak terlalu jelas, terutama pada orang tua atau penderita diabetes. Sangat penting untuk mengenali berbagai manifestasinya. 1. Nyeri atau tekanan di dada. Ini adalah gejala paling umum. Rasanya bisa seperti tertekan, diperas, diremas, atau dada terasa penuh. Seringkali, rasa sakit ini tidak hilang setelah beristirahat dan mungkin bertambah parah dengan aktivitas. 2. Nyeri yang menjalar. Rasa sakit atau ketidaknyamanan ini tidak hanya terbatas di dada. Ia bisa menyebar ke bagian tubuh lain, seperti lengan, biasanya lengan kiri, tetapi bisa juga kedua lengan. Leher dan rahang, terasa seperti sakit gigi atau leher kaku. Punggung, nyeri tajam di punggung atas. Perut, terasa seperti sakit ma atau gangguan pencernaan. 3. Gejala serangan jantung lainnya. Selain nyeri yang menjalar, serangan jantung seringkali disertai dengan gejala lain yang tidak kalah pentingnya. Sesak napas, merasa sulit bernapas atau terengah-engah, bahkan saat tidak melakukan aktivitas berat. Kelelahan ekstrim, merasa sangat lelah tanpa alasan yang jelas. Berkeringat dingin, keringat dingin yang tiba-tiba keluar dari tubuh. Mual atau muntah, gejala yang sering dikira sebagai masalah pencernaan. Pusing atau pingsan, kehilangan kesadaran karena aliran darah ke otak tidak mencukupi. Penting untuk diingat, pada wanita, gejala serangan jantung bisa lebih samar. Mereka mungkin tidak mengalami nyeri dada yang parah, melainkan merasa sangat lelah, sesak napas, atau mual. Pada penderita diabetes, kerusakan saraf, neuropati, bisa membuat mereka tidak merasakan nyeri dada sama sekali, suatu kondisi yang disebut serangan jantung tanpa gejala, silent heart attack. Kondisi lain yang menyebabkan nyeri dada. Meskipun serangan jantung adalah penyebab paling serius, ada beberapa kondisi lain yang juga bisa menyebabkan nyeri dada pada orang tua. Memahami perbedaan ini dapat membantu memberikan informasi yang lebih akurat kepada dokter, tetapi tidak boleh digunakan untuk menunda mencari bantuan medis. 1. Gastroesophageal reflux disease, GERD, atau penyakit asam lambung. Asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa menyebabkan sensasi panas seperti terbakar di dada, heartburn. Bedanya, nyeri GERD biasanya memburuk setelah makan atau saat berbaring, dan bisa mereda dengan obat antasida. Namun, karena gejalanya bisa mirip, jangan pernah menganggapnya hanya sebagai asam lambung. 2. Pneumonia, infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru dapat menyebabkan peradangan di selaput yang melapisi paru-paru dan dinding dada, memicu nyeri saat bernapas atau batuk. Nyeri ini biasanya tajam dan terlokalisasi, dan seringkali disertai demam dan batuk berdahak. 3. Emboli paru, gumpalan darah di paru-paru. Ini adalah kondisi darurat medis. Gumpalan darah yang terbentuk di kaki, DVT, bisa lepas dan bergerak ke paru-paru, menghalangi aliran darah. Gejalanya meliputi nyeri dada yang tajam, sesak napas yang tiba-tiba, dan detak jantung yang cepat. 4. Pleuritis. Peradangan pada selaput paru-paru yang menyebabkan nyeri dada tajam saat menarik napas dalam. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. 5. Nyeri muskuloskeletal. Nyeri yang berasal dari otot, tulang, atau sendi di dinding dada. Nyeri ini biasanya terasa sakit saat disentuh atau ditekan, dan seringkali memburuk dengan gerakan tertentu. Apa yang harus dilakukan saat orang tua mengalami nyeri dada? Jika orang tua Anda mengeluh nyeri dada atau menunjukkan gejala yang mencurigakan, jangan tunda atau coba mengobatinya sendiri. Setiap menit sangat berharga. 1. Jangan panik. Tetap tenang dan buat orang tua Anda merasa nyaman. 2. Panggil bantuan medis segera. Hubungi nomor darurat atau bawa mereka ke UGD terdekat secepat mungkin. Saat menelepon, jelaskan gejala yang dialami. Lokasi dan jenis nyeri dada, tertekan, tajam, menjalar. Durasi nyeri. Gejala lain yang menyertai, sesak napas, keringat dingin, mual. Riwayat kesehatan orang tua,
diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung. 3. Berikan aspirin, jika ada dan aman jika tidak alergi. Berikan 1 tablet aspirin 325 mg, atau 4 tablet bayi 81 mg, untuk dikunyah. Aspirin dapat membantu mengencerkan darah dan mengurangi kerusakan jantung. Penting, jangan berikan aspirin jika mereka sudah mengonsumsi obat pengencer darah lain, memiliki riwayat tukak lambung, atau alergi. 4. Posisikan dengan nyaman. Minta mereka untuk duduk atau berbaring di posisi yang nyaman dan tidak banyak bergerak. Longgarkan pakaian yang ketat. 5. Jangan tinggalkan mereka sendiri. Tetaplah bersama mereka sampai bantuan medis datang. Jaga mereka tetap tenang dan usahakan tidak panik. Nyeri dada pada orang tua adalah alarm bahaya yang tidak boleh diabaikan. Pengetahuan dan tindakan cepat Anda bisa menjadi faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa mereka. Jangan pernah berspekulasi. Lebih baik aman dengan mencari pertolongan medis daripada menyesal di kemudian hari. Sesak napas, atau dyspnea dalam istilah medis, adalah keluhan yang sangat umum pada orang tua. Namun, berbeda dengan sesak napas yang terjadi setelah berolahraga berat, sesak napas yang parah, tiba-tiba, atau yang muncul saat istirahat adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Kondisi ini bisa menjadi indikasi adanya masalah medis darurat pada sistem pernapasan atau jantung yang membutuhkan penanganan segera. Mengenali gejala ini dan bertindak cepat dapat menjadi penentu antara hidup dan mati bagi orang tua Anda. Memahami pentingnya sistem pernapasan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, kapasitas paru-paru dan kekuatan otot pernapasan alami menurun. Elastisitas paru-paru berkurang, dan kemampuan untuk melawan infeksi menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, kondisi yang mungkin tidak terlalu serius pada orang muda bisa menjadi ancaman besar bagi lansia. Sesak napas yang parah pada orang tua bisa memiliki berbagai manifestasi, antara lain sulit bernapas, merasa napas pendek atau tidak bisa menghirup udara sepenuhnya, napas cepat dan dangkal, frekuensi napas meningkat secara signifikan, tetapi tidak efektif. Merasa seperti tercekik atau tercekik. Sensasi bahwa tenggorokan tertutup atau ada hambatan untuk bernapas. Batuk yang terus-menerus, terutama jika disertai dahak berbusa atau berwarna merah muda. Suara mengi atau mendesah. Suara napas yang tidak normal. Ketika Anda melihat salah satu dari tanda-tanda ini, jangan berasumsi bahwa itu hanya kelelahan biasa. Segera cari tahu penyebabnya. Penyebab utama sesak napas yang parah pada orang tua. Ada beberapa kondisi medis serius yang seringkali menjadi penyebab utama sesak napas parah pada lansia. Memahami penyebab ini dapat membantu Anda memberikan informasi yang lebih akurat kepada petugas medis saat meminta bantuan. 1. Gagal jantung kongestif, CHF. Gagal jantung kongestif adalah salah satu penyebab paling umum dari sesak napas parah pada orang tua. Kondisi ini terjadi ketika otot jantung menjadi terlalu lemah untuk memompa darah secara efektif. Akibatnya, darah dan cairan menumpuk di paru-paru, sebuah kondisi yang disebut edema paru. Penumpukan cairan ini menghambat pertukaran oksigen, menyebabkan sesak napas yang memburuk saat berbaring, ortopnea, dan seringkali disertai dengan batuk berdahak berwarna merah muda atau berbusa. Gejala gagal jantung lainnya meliputi pembengkakan, edema pada kaki, pergelangan kaki, dan perut, kelelahan ekstrim dan kelemahan, peningkatan berat badan yang tiba-tiba. 2. Penyakit paru-paru obstruktif kronis, POK. POK adalah sekelompok penyakit paru-paru progresif yang meliputi emfisema dan bronkitis kronis. Kondisi ini menyebabkan aliran udara dari paru-paru terhambat. Meskipun POK biasanya berkembang perlahan, serangan akut dapat terjadi, menyebabkan sesak napas yang tiba-tiba dan parah. Serangan ini sering dipicu oleh infeksi atau iritasi, dan dapat mengancam jiwa. Gejala POK akut meliputi sesak napas yang memburuk drastis, batuk yang semakin parah, produksi dahak yang meningkat, kebingungan atau mengantuk yang tidak biasa. 3. Emboli paru, P. Emboli paru adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika gumpalan darah menyumbat salah satu arteri di paru-paru. Gumpalan ini biasanya berasal dari vena dalam di kaki, deep vein thrombosis DVT, dan bergerak ke paru-paru.
Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat memblokir aliran darah ke paru-paru, menyebabkan gagal napas dan kematian mendadak. Gejala emboli paru sangat penting untuk dikenali. Sesak napas yang tiba-tiba dan parah. Nyeri dada yang tajam, terutama saat menarik napas dalam. Batuk darah. Detak jantung cepat atau tidak teratur. Pusing atau pingsan. 4. Pneumonia berat. Pneumonia, yaitu infeksi pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru, adalah penyebab umum kematian pada lansia. Jika tidak ditangani dengan cepat, pneumonia dapat menyebabkan penumpukan cairan dan nanah di paru-paru, yang secara signifikan mengurangi kemampuan untuk bernapas. Gejala pneumonia pada lansia terkadang tidak khas, tetapi dapat mencakup sesak napas dan napas cepat, demam tinggi dan menggigil, batuk dengan dahak berwarna, kebingungan atau disorientasi, delirium. 5. Serangan jantung, infark miokard. Meskipun nyeri dada adalah gejala utama serangan jantung, sesak napas bisa menjadi satu-satunya gejala yang muncul, terutama pada orang tua dan penderita diabetes. Serangan jantung dapat merusak otot jantung, membuatnya tidak bisa memompa darah dengan efektif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru, edema paru, dan sesak napas. Langkah-langkah yang harus diambil saat orang tua mengalami sesak napas parah. Melihat orang tua berjuang untuk bernapas adalah pemandangan yang sangat mengkhawatirkan. Tindakan cepat dapat membuat perbedaan besar dalam prognosis mereka. 1. Jangan panik. Tetaplah tenang. Panik hanya akan membuat orang tua Anda lebih cemas, yang dapat memperburuk sesak napas mereka. 2. Panggil layanan darurat. Segera hubungi ambulans atau bawa mereka ke unit gawat darurat, UGD, terdekat. Ketika menelepon, jelaskan kondisi secara detail. Seberapa parah sesak napasnya? Kapan gejala dimulai? Apakah ada gejala lain yang menyertai, seperti nyeri dada, batuk, atau kebingungan? Riwayat kesehatan orang tua, gagal jantung, POC, diabetes. 3. Posisikan dengan nyaman. Bantu mereka duduk tegak. Posisikan mereka di kursi dengan bantal menopang punggung dan siku di lutut mereka. Posisi ini membantu membuka saluran napas. Jangan biarkan mereka berbaring, karena ini bisa memperburuk sesak napas. 4. Longgarkan pakaian. Lepaskan pakaian yang ketat di leher atau dada untuk mempermudah pernapasan. 5. Tetap bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian. Beri mereka jaminan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Jaga mereka tetap tenang dan usahakan tidak panik. Sesak napas yang parah pada orang tua adalah kondisi medis yang serius. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, kita bisa memastikan orang tua kita mendapatkan perawatan medis yang cepat dan tepat, yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Sakit kepala adalah keluhan yang sangat umum, dan banyak orang tua mungkin menganggapnya sebagai hal biasa atau bagian dari proses penuaan. Namun, ada jenis sakit kepala tertentu yang merupakan tanda bahaya darurat medis dan tidak boleh diabaikan. Sakit kepala hebat yang muncul secara tiba-tiba dengan intensitas luar biasa, sering digambarkan sebagai sakit kepala terburuk yang pernah dirasakan. Bisa menjadi gejala dari kondisi yang mengancam nyawa seperti stroke atau pendarahan otak. Memahami perbedaan antara sakit kepala biasa dan sakit kepala darurat ini adalah kunci untuk memastikan orang tua Anda mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Mengapa sakit kepala ini sangat berbeda? Banyak sakit kepala, seperti sakit kepala tegang atau migrain, memiliki pola yang dapat diprediksi dan seringkali dapat diredakan dengan obat-obatan. Sakit kepala darurat ini tidak seperti itu. Nyerinya datang tiba-tiba, Thunderklap-Headache, dan mencapai puncak intensitasnya dalam hitungan detik hingga 1 menit. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam kepala. Pada orang tua, risiko kondisi penyebab sakit kepala ini meningkat secara signifikan karena pembuluh darah yang lebih rapuh. Pembuluh darah di otak bisa menjadi lebih rapuh seiring bertambahnya usia. Hipertensi, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke hemoragik. Riwayat penyakit jantung atau stroke. Orang tua dengan riwayat ini memiliki risiko lebih tinggi. Penggunaan obat-obatan.
Beberapa obat pengencer darah dapat meningkatkan risiko pendarahan otak. Penyebab utama sakit kepala hebat yang tiba-tiba. Sakit kepala darurat ini adalah gejala dari kondisi-kondisi yang membutuhkan penanganan medis segera. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya. 1. Stroke hemoragik, pendarahan otak. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan ke dalam jaringan otak. Darah yang menumpuk ini menekan otak dan dapat menyebabkan kerusakan sel otak yang cepat. Sakit kepala adalah gejala utama dari kondisi ini dan seringkali disertai dengan gejala stroke lainnya. Gejala stroke hemoragik meliputi sakit kepala hebat yang tiba-tiba, nyeri yang sangat parah dan tidak seperti sakit kepala biasanya, perubahan kesadaran, kebingungan, mengantuk, atau kehilangan kesadaran, kelemahan atau kelumpuhan, biasanya pada satu sisi tubuh, wajah, lengan, atau kaki. Kesulitan berbicara. Bicara menjadi peluh atau sulit mengucapkan kata-kata. Mual dan muntah. Penting. Pendarahan otak adalah kondisi yang sangat serius. Setiap menit yang terbuang dapat menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah. 2. Aneurisma otak yang pecah. Aneurisma otak adalah pembengkakan atau balon pada pembuluh darah di otak yang dapat pecah dan menyebabkan pendarahan di ruang antara otak dan selaput yang melindunginya. Pendarahan subarachnoid. Pecahnya aneurisma adalah penyebab klasik dari sakit kepala terburuk yang pernah dirasakan. Selain sakit kepala yang luar biasa, gejala lain yang mungkin muncul adalah leher kaku atau sakit, mual dan muntah, mata sensitif terhadap cahaya, pandangan kabur atau ganda, kehilangan kesadaran. 3. Stroke iskemik, penyumbatan otak. Meskipun lebih sering dikaitkan dengan kelemahan di satu sisi tubuh, stroke iskemik, disebabkan oleh gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah ke otak, juga dapat menyebabkan sakit kepala yang hebat. Nyeri kepala ini bisa menjadi gejala peringatan sebelum gejala stroke lainnya muncul sepenuhnya. Gejala stroke iskemik yang perlu diwaspadai. Kelumpuhan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, biasanya pada satu sisi tubuh. Kesulitan berbicara atau memahami. Kebingungan mendadak. Gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata. Sulit berjalan atau kehilangan keseimbangan. 4. Artritis temporalis. Giant cell arthritis. Ini adalah peradangan pada pembuluh darah arteri di kepala dan leher. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang tua di atas 50 tahun. Gejalanya meliputi sakit kepala yang hebat di daerah pelipis, temporal, atau di satu sisi kepala. Nyeri saat mengunyah. Kulit kepala terasa sakit saat disentuh. Kelelahan, demam, dan kehilangan berat badan. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan permanen. Langkah-langkah yang harus diambil saat orang tua mengalami sakit kepala ini. Jika orang tua Anda mengeluh sakit kepala yang sangat parah dan muncul tiba-tiba, jangan ragu atau mencoba mengobatinya sendiri. 1. Jangan panik. Tetap tenang. Panik hanya akan membuat orang tua Anda lebih cemas. 2. Panggil layanan darurat segera. Hubungi ambulans atau bawa mereka ke unit gawat darurat, UGD, terdekat secepat mungkin. Saat menelepon, jelaskan kondisi secara detail. Intensitas dan karakteristik sakit kepala, datang tiba-tiba, paling parah yang pernah dirasakan. Apakah ada gejala lain yang menyertai, seperti kebingungan, kelemahan, atau kesulitan berbicara? Riwayat kesehatan orang tua, tekanan darah tinggi, riwayat stroke, DLL. 3. Posisikan dengan nyaman. Minta mereka untuk beristirahat di tempat yang tenang dan gelap. Jangan biarkan mereka bergerak atau melakukan aktivitas yang berat. 4. Jangan berikan obat pereda nyeri. Jangan berikan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid, SAID, seperti ibuprofen, karena obat-obatan ini dapat memperburuk pendarahan jika sakit kepala disebabkan oleh stroke hemoragik. 5. Tetap bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian sampai bantuan medis datang. Amati gejala yang muncul dan berikan informasi tersebut kepada petugas medis. Sakit kepala hebat yang tiba-tiba pada orang tua adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang sangat salah di otak.
Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, kita bisa memastikan orang tua kita mendapatkan perawatan medis yang cepat dan tepat, yang bisa menyelamatkan nyawa dan mencegah kerusakan otak permanen. Kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan adalah hal yang seringkali dianggap sebagai bagian alami dari penuaan. Namun, ketika gejala-gejala ini muncul secara tiba-tiba atau memburuk dengan cepat, hal tersebut bisa menjadi pertanda adanya masalah medis yang serius. Gangguan keseimbangan, koordinasi, dan gaya berjalan, cara seseorang berjalan, pada orang tua harus diwaspadai sebagai sinyal darurat, karena bisa menjadi indikasi awal dari kondisi seperti stroke, gangguan saraf, atau bahkan efek samping dari obat-obatan yang berpotensi membahayakan nyawa. Mengapa kehilangan keseimbangan pada lansia sangat berbahaya? Keseimbangan adalah fungsi kompleks yang melibatkan sistem saraf, mata, dan telinga bagian dalam. Seiring bertambahnya usia, semua sistem ini mengalami penurunan fungsi, membuat lansia lebih rentan terhadap jatuh. Jatuh pada orang tua bukanlah masalah sepele. Ini adalah penyebab utama cedera serius, termasuk patah tulang pinggul, yang seringkali membutuhkan waktu pemulihan lama dan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Oleh karena itu, mengenali penyebab mendasar dari gangguan keseimbangan sangatlah penting. Gejala kehilangan keseimbangan atau kesulitan berjalan yang perlu diwaspadai meliputi jatuh tanpa alasan jelas, jatuh berulang atau tiba-tiba tersandung tanpa adanya hambatan, pusing atau vertigo, merasa seperti lingkungan berputar atau kepala terasa ringan, sulit mempertahankan postur tubuh, merasa goyah atau sulit berdiri tegak, gaya berjalan yang tidak stabil, melangkah dengan kaki melebar, menyeret kaki, atau berjalan dengan langkah-langkah kecil, koordinasi yang buruk, sulit melakukan tugas-tugas sederhana seperti mengambil barang atau menekan tombol. Penyebab utama kehilangan keseimbangan dan kesulitan berjalan pada orang tua. Ada beberapa kondisi medis serius yang seringkali menjadi penyebab utama gangguan keseimbangan pada lansia. Memahami penyebab ini dapat membantu Anda memberikan informasi yang lebih akurat kepada petugas medis saat meminta bantuan. 1. Stroke, serangan otak. Stroke adalah salah satu penyebab paling umum dan paling serius dari kehilangan keseimbangan yang tiba-tiba. Ketika aliran darah ke bagian otak terputus, baik karena penyumbatan, stroke iskemik, atau pendarahan, stroke hemoragik, area otak yang mengontrol gerakan dan keseimbangan bisa rusak. Gejala stroke yang terkait dengan keseimbangan seringkali muncul tiba-tiba dan dapat disertai dengan tanda-tanda lain. Kehilangan keseimbangan mendadak, sulit berjalan lurus atau merasa sangat goyah, kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, wajah, lengan, atau kaki menjadi lemas atau mati rasa, pusing atau vertigo hebat, merasa seperti dunia berputar, kesulitan berbicara atau pandangan kabur. Penting, jika salah satu gejala ini muncul, jangan tunda. Waktu adalah faktor kritis dalam penanganan stroke untuk meminimalkan kerusakan otak permanen. 2. Gangguan neurologis. Masalah saraf. Banyak kondisi neurologis dapat memengaruhi koordinasi dan keseimbangan. Beberapa di antaranya berkembang secara bertahap, sementara yang lain bisa menunjukkan gejala akut. Penyakit Parkinson, kondisi progresif yang memengaruhi gerakan. Gejalanya termasuk tremor, gemetar, kekakuan otot, dan kesulitan berjalan dengan langkah-langkah kecil dan terseret. Kehilangan keseimbangan adalah gejala yang umum. Neuropati perifer, kerusakan pada saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang, seringkali disebabkan oleh diabetes, kekurangan vitamin, atau konsumsi alkohol berlebihan. Ini dapat menyebabkan mati rasa, nyeri, dan kelemahan pada kaki, yang mengganggu keseimbangan. Hidrosefalus tekanan normal, NPH kondisi di mana cairan cerebrospinal menumpuk di otak, menekan struktur di sekitarnya. NPH adalah penyebab umum dari kesulitan berjalan, gaya berjalan, magnetis, atau terseret, inkontinensia urin, dan demensia. 3. Masalah jantung dan sirkulasi. Jantung yang tidak memompa darah secara efektif atau adanya masalah pada sirkulasi dapat mengurangi aliran darah ke otak, menyebabkan pusing dan kehilangan keseimbangan. Aritmia, detak jantung tidak teratur, detak jantung yang terlalu cepat, lambat,
atau tidak teratur dapat menyebabkan aliran darah ke otak tidak stabil, mengakibatkan pusing, pingsan, atau kebingungan. Hipotensi ortostatik. Penurunan tekanan darah yang tiba-tiba saat berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Ini dapat menyebabkan pusing dan pingsan, yang berujung pada jatuh. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh dehidrasi, diabetes, atau efek samping obat. 4. Efek samping obat-obatan. Banyak obat-obatan yang umum digunakan oleh lansia dapat memengaruhi keseimbangan dan menyebabkan pusing. Interaksi antar obat juga bisa menjadi penyebab. Obat penenang, obat tidur, antidepresan, atau antipsikotik dapat membuat seseorang mengantuk dan memperlambat respons saraf, meningkatkan risiko jatuh. Obat tekanan darah. Obat antihipertensi dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, seperti yang dijelaskan di atas. Obat diabetes. Dosis insulin atau obat diabetes yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gula darah rendah, hipoglikemia, yang dapat mengakibatkan pusing, gemetar, dan kebingungan. 5. Infeksi akut. Infeksi, terutama yang memengaruhi telinga bagian dalam atau sistem saraf, dapat menyebabkan vertigo dan gangguan keseimbangan. Labirinitis atau neuronitis vestibular, misalnya, adalah infeksi pada telinga bagian dalam yang menyebabkan pusing dan ketidakstabilan mendadak. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebar ke otak, menyebabkan meningitis atau ensefalitis, yang juga memengaruhi keseimbangan. Langkah-langkah yang harus diambil saat orang tua mengalami gejala ini. Jika orang tua Anda tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau kesulitan berjalan, jangan abaikan. Segera lakukan tindakan berikut. 1. Jangan panik. Tetap tenang dan bantu mereka duduk atau berbaring di tempat yang aman untuk mencegah jatuh lebih lanjut. 2. Panggil layanan darurat. Segera hubungi ambulans atau bawa ke unit gawat darurat, UGD, terdekat. Ketika menelepon, jelaskan kondisi secara detail. Kapan kesulitan berjalan atau kehilangan keseimbangan dimulai? Apakah ada gejala lain yang menyertai, seperti kelemahan di satu sisi tubuh, kebingungan, atau pusing? Riwayat kesehatan mereka dan daftar obat-obatan yang sedang dikonsumsi. 3. Jangan berikan obat apapun, kecuali jika Anda yakin itu adalah obat darurat yang sudah diresepkan dokter, misalnya, untuk penderita diabetes. Jangan berikan obat tanpa instruksi profesional. 4. Tetap bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian. Pantau kondisi mereka dan berikan informasi yang berguna kepada petugas medis. Kehilangan keseimbangan yang tiba-tiba pada orang tua adalah tanda bahaya serius. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada masalah yang mengancam fungsi neurologis mereka. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, Anda bisa memastikan orang tua Anda mendapatkan diagnosis dan perawatan yang cepat, yang dapat mencegah konsekuensi yang lebih parah. Perdarahan, baik internal maupun eksternal, adalah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan pendarahan. Namun, ketika perdarahan tidak berhenti, muncul tanpa sebab yang jelas, atau terjadi di tempat yang tidak seharusnya, ini menjadi sinyal bahaya yang sangat serius. Pada orang tua, perdarahan yang tidak normal, seperti muntah darah, batuk darah, atau darah dalam urin dan tinja, adalah tanda darurat medis yang tidak boleh diabaikan. Kondisi ini bisa mengindikasikan adanya masalah serius pada organ dalam, dan tindakan cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi yang fatal. Mengapa perdarahan pada orang tua perlu diwaspadai? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah menjadi lebih rapuh, dan risiko pendarahan meningkat karena berbagai kondisi medis dan penggunaan obat-obatan. Perdarahan pada orang tua bisa lebih sulit dideteksi karena gejalanya mungkin tidak sejelas pada orang muda, atau bisa jadi mereka tidak menyadarinya. Selain itu, kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti penyakit hati atau gangguan ginjal, dapat memperburuk pendarahan. Ada beberapa manifestasi perdarahan yang tidak normal yang harus Anda kenali. Muntah darah, hematemesis muntah yang berisi darah berwarna merah cerah atau gelap seperti ampas kopi. Batuk darah, hemoptisis batuk yang mengeluarkan darah atau dahak berdarah. Darah dalam tinja, hematochezia atau melena tinja berwarna merah cerah atau sangat gelap dan lengket seperti aspal. Darah dalam urin, hematuria urin yang terlihat berwarna merah muda, merah, atau coklat.
Perdarahan yang sulit dihentikan. Misalnya, mimisan yang tidak berhenti setelah beberapa menit, atau luka kecil yang terus berdarah. Penyebab utama perdarahan tidak normal pada orang tua. Perdarahan yang tidak normal seringkali merupakan gejala dari kondisi medis yang serius yang membutuhkan diagnosis dan pengobatan segera. 1. Perdarahan saluran pencernaan. Giblet. Ini adalah penyebab paling umum dari muntah darah dan darah dalam tinja. Perdarahan dapat terjadi di bagian atas, lambung, kerongkongan, usus kecil, atau bagian bawah, usus besar, rektum. Penyebab perdarahan saluran cerna atas. Tukak lambung. Luka terbuka di dinding lambung atau usus kecil, sering disebabkan oleh infeksi bakteri H. pylori atau penggunaan SAID, obat antiinflamasi non-steroid, seperti ibuprofen atau aspirin. Varises esofagus. Pembengkakan pembuluh darah di kerongkongan, biasanya akibat penyakit hati kronis, sirosis. Jika pembuluh darah ini pecah, dapat menyebabkan muntah darah yang masif dan mengancam jiwa. Robekan Mallory Weiss. Robekan pada kerongkongan akibat muntah yang hebat dan berulang. Penyebab perdarahan saluran cerna bawah. Divertikulosis. Kantong-kantong kecil yang terbentuk di dinding usus besar. Pembuluh darah di dekat kantong ini bisa pecah dan menyebabkan perdarahan tanpa rasa sakit. Polip usus atau kanker kolorektal. Pertumbuhan abnormal di usus besar yang dapat menyebabkan perdarahan tersembunyi atau terlihat. 2. Perdarahan paru-paru. Batuk darah. Batuk darah adalah tanda bahaya serius dari masalah pada sistem pernapasan. Ini bisa disebabkan oleh infeksi paru-paru. Pneumonia atau bronkitis parah dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil di paru-paru. Emboli paru. Gumpalan darah yang menyumbat arteri di paru-paru, yang dapat menyebabkan nyeri dada, sesak napas, dan batuk darah. Kondisi ini adalah keadaan darurat medis. Kanker paru-paru. Tumor dapat merusak pembuluh darah di paru-paru dan menyebabkan batuk darah. 3. Perdarahan saluran kemih. Darah dalam urin. Darah dalam urin, hematuria, bisa berasal dari ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Penyebab umum. Infeksi saluran kemih. ISK infeksi kandung kemih yang parah dapat menyebabkan perdarahan. Batu ginjal. Batu yang bergerak dapat melukai saluran kemih dan menyebabkan perdarahan. Penyakit ginjal. Infeksi atau penyakit ginjal lainnya dapat menyebabkan darah bocor ke dalam urin. Kanker. Kanker pada ginjal, kandung kemih, atau prostat bisa menyebabkan hematuria. 4. Efek samping obat-obatan. Banyak orang tua mengonsumsi obat-obatan yang dapat memengaruhi pembekuan darah, meningkatkan risiko perdarahan yang tidak normal. Obat pengencer darah, antikoagulan dan antiplatelet obat-obatan seperti warfarin, heparin, clopidogrel, atau aspirin sering digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada penderita penyakit jantung. Namun, dosis yang tidak tepat dapat menyebabkan perdarahan internal yang serius. Obat antiinflamasi non-steroid. SAID penggunaan SAID jangka panjang dapat mengikis lapisan lambung dan meningkatkan risiko tukak lambung yang berdarah. Apa yang harus dilakukan saat menemukan perdarahan tidak normal pada orang tua? Melihat orang tua mengalami perdarahan yang tidak normal bisa sangat mengkhawatirkan. Tindakan cepat dan tepat sangatlah penting. 1. Jangan panik. Tetaplah tenang. Panik hanya akan membuat Anda sulit berpikir jernih. 2. Panggil layanan darurat segera. Perdarahan internal adalah kondisi yang mengancam nyawa. Hubungi ambulans atau bawa mereka ke unit gawat darurat, UGD, terdekat secepat mungkin. 3. Berikan informasi jelas. Saat menelepon atau berbicara dengan petugas medis, jelaskan secara detail. Jenis perdarahan, muntah darah, batuk darah, DLL. Perkiraan jumlah darah yang keluar. Gejala lain yang menyertai, seperti nyeri perut, nyeri dada, atau pusing. Riwayat kesehatan orang tua dan daftar obat-obatan yang sedang mereka konsumsi. 4. Posisikan dengan nyaman. Jika mereka muntah darah, posisikan kepala mereka miring ke samping untuk mencegah tersedak. 5. Jangan berikan apapun. Jangan berikan makanan, minuman, atau obat-obatan oral. Ini bisa memperburuk kondisi atau menyebabkan tersedak. 6. Pantau kondisi mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian.
Pantau tanda-tanda vital seperti kesadaran dan pernapasan. Perdarahan yang tidak normal pada orang tua adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada masalah yang mengancam fungsi organ vital mereka. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, Anda bisa memastikan orang tua Anda mendapatkan diagnosis dan perawatan yang cepat, yang dapat mencegah konsekuensi yang lebih parah. Demam pada orang muda biasanya dianggap sebagai respons normal tubuh terhadap infeksi, dan seringkali dapat diatasi dengan istirahat dan obat penurun panas. Namun, pada orang tua, demam tinggi adalah tanda yang jauh lebih serius dan kompleks. Sistem kekebalan tubuh lansia seringkali tidak berfungsi sekuat dulu, sehingga respons demam mereka bisa jadi lebih lemah atau tidak khas. Ketika demam tinggi, di atas 38,3 derajat Celcius, muncul pada orang tua, apalagi jika disertai dengan gejala lain, ini bisa menjadi sinyal bahaya dari infeksi parah seperti pneumonia atau sepsis yang membutuhkan penanganan medis darurat. Mengapa demam pada orang tua harus diwaspadai? Pada lansia, demam tidak selalu muncul dengan gejala yang jelas. Terkadang, suhu tubuh mereka tidak naik terlalu tinggi, tetapi mereka menunjukkan tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai demam atipikal, bisa menyesatkan dan menunda diagnosis. Demam pada orang tua juga bisa disebabkan oleh penyakit yang sangat serius yang memerlukan intervensi cepat. Mengabaikan demam ini dapat berujung pada komplikasi berat, bahkan kematian. Selain demam tinggi, ada beberapa gejala lain yang sering menyertai dan menunjukkan adanya masalah serius. Kebingungan atau disorientasi mendadak. Orang tua menjadi linglung, sulit mengenali tempat atau orang, atau perilakunya berubah. Kelelahan ekstrim atau kelemahan, merasa sangat lemas dan tidak bertenaga, bahkan untuk bergerak sedikit. Sesak napas, napas menjadi cepat, dangkal, atau sulit. Denyut jantung cepat, penurunan nafsu makan atau dehidrasi. Setiap kombinasi gejala ini bersamaan dengan demam harus dianggap sebagai kondisi darurat. Penyebab utama demam tinggi pada orang tua. Ada beberapa kondisi medis serius yang seringkali menjadi penyebab utama demam tinggi pada lansia. Memahami penyebab ini dapat membantu Anda memberikan informasi yang lebih akurat kepada petugas medis saat meminta bantuan. 1. Infeksi saluran kemih, ISK. ISK adalah salah satu infeksi paling umum pada orang tua. Jika tidak diobati, infeksi dari kandung kemih dapat menyebar ke ginjal dan aliran darah, menyebabkan sepsis. Pada orang tua, ISK seringkali tidak menunjukkan gejala khas seperti nyeri saat buang air kecil, melainkan hanya demam, kebingungan mendadak, atau kelemahan. 2. Pneumonia, infeksi paru-paru. Pneumonia, yaitu infeksi pada kantung udara di paru-paru, adalah penyebab utama rawat inap dan kematian pada lansia. Paru-paru mereka lebih rentan terhadap bakteri dan virus. Jika pneumonia memburuk, dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan sepsis. Gejala pneumonia pada lansia terkadang tidak khas, tetapi dapat mencakup demam tinggi dan menggigil, batuk, mungkin dengan dahak, sesak napas atau napas cepat, nyeri dada saat bernapas dalam, kebingungan mendadak atau mengantuk. 3. Sepsis, infeksi aliran darah. Sepsis adalah respons ekstrim tubuh terhadap infeksi yang mengancam jiwa. Ini terjadi ketika infeksi dari satu area tubuh menyebar ke seluruh aliran darah, menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Peradangan ini dapat merusak organ-organ vital seperti ginjal dan hati, bahkan menyebabkan shock septik dan kematian. Tanda-tanda sepsis pada lansia sangat penting untuk dikenali. Perubahan status mental, kebingungan, disorientasi, atau delirium. Demam tinggi atau, sebaliknya, suhu tubuh sangat rendah. Menggigil parah atau kedinginan. Kulit lembab dan berkeringat dingin. Napas dan denyut jantung cepat. Rasa sakit ekstrim atau ketidaknyamanan. 4. Infeksi lainnya. Selain 3 kondisi di atas, demam tinggi pada orang tua juga bisa disebabkan oleh infeksi saluran empedu, kolesistitis, atau infeksi usus, diverticulitis. Infeksi kulit atau infeksi sendi yang menyebar. Influenza, flu, atau COVID-19, yang bisa menjadi sangat parah pada lansia.
Apa yang harus dilakukan saat orang tua mengalami demam tinggi yang disertai gejala lain? Jika orang tua Anda mengalami demam tinggi yang disertai dengan kebingungan, lemas, atau sesak napas, jangan tunda untuk mencari bantuan medis. Ini adalah kondisi darurat. 1. Jangan panik. Tetap tenang. Panik hanya akan membuat Anda sulit berpikir jernih. 2. Panggil layanan darurat segera. Hubungi ambulans atau bawa mereka ke unit gawat darurat, UGD, terdekat secepat mungkin. Saat menelepon, berikan informasi sejelas mungkin. Suhu tubuh orang tua. Gejala apa yang Anda lihat? Demam, kebingungan, sesak napas. Apakah mereka baru saja sakit atau menunjukkan tanda-tanda infeksi? Riwayat kesehatan mereka, diabetes, penyakit jantung, POK. 3. Jangan berikan obat sembarangan. Jangan berikan obat demam atau antibiotik tanpa instruksi dokter. Pemberian obat yang tidak tepat bisa menyembunyikan gejala dan mempersulit diagnosis. 4. Tetap bersama mereka. Jangan tinggalkan mereka sendirian. Amati gejala yang muncul dan berikan informasi tersebut kepada petugas medis. 5. Berikan cairan. Jika mereka masih sadar dan mampu menelan, berikan sedikit air untuk mencegah dehidrasi, tetapi jangan memaksanya. Demam tinggi pada orang tua adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada infeksi yang mungkin sudah menyebar dan mengancam organ vital. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, kita bisa memastikan orang tua kita mendapatkan perawatan medis yang cepat dan tepat, yang bisa menyelamatkan nyawa mereka dan mencegah komplikasi serius. Pembengkakan pada kaki atau lengan seringkali dianggap sepele, mungkin akibat terlalu lama duduk, kelelahan, atau cedera ringan. Namun, ketika pembengkakan muncul secara tiba-tiba dan hanya terjadi pada satu sisi, satu kaki atau satu lengan, ini bisa menjadi pertanda adanya gumpalan darah di pembuluh darah dalam, sebuah kondisi yang dikenal sebagai deep vein thrombosis, DVT. Pada orang tua, risiko DVT meningkat secara signifikan, dan jika gumpalan ini lepas dan bergerak ke paru-paru, kondisi ini bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda DVT dan bertindak cepat adalah hal yang sangat krusial. Apa itu deep vein thrombosis, DVT? Deep vein thrombosis adalah kondisi serius di mana gumpalan darah, trombus, terbentuk di salah satu vena dalam tubuh, biasanya di kaki, paha, atau panggul. Gumpalan ini bisa memblokir aliran darah, menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. DVT menjadi sangat berbahaya ketika gumpalan tersebut lepas dari dinding vena dan berjalan melalui aliran darah ke paru-paru. Kondisi ini disebut emboli paru, pulmonary embolism P, yang merupakan keadaan darurat medis yang dapat menyebabkan gagal napas dan kematian mendadak. Pada orang tua, risiko DVT lebih tinggi karena beberapa faktor, seperti kurangnya mobilitas, pasca operasi, cedera, atau kondisi medis yang mengharuskan mereka berbaring lama. Kondisi medis kronis, penyakit jantung, kanker, penyakit ginjal, dan gangguan pembekuan darah. Riwayat keluarga, adanya riwayat DVT atau P di keluarga. Dehidrasi, kekurangan cairan dapat membuat darah menjadi lebih kental. Tanda dan gejala DVT yang harus diwaspadai. DVT seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, tetapi ketika gejala muncul, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan membutuhkan perhatian medis. 1. Pembengkakan mendadak pada satu kaki atau lengan. Ini adalah gejala DVT yang paling umum. Pembengkakan seringkali hanya terjadi pada satu sisi dan dapat menyebabkan kaki atau lengan yang terkena terlihat lebih besar daripada yang lain. 2. Nyeri atau sensasi kencang. Rasa nyeri bisa terasa seperti kram atau nyeri yang dalam. Nyeri ini bisa memburuk saat berdiri atau berjalan. Terkadang, rasa sakit hanya terasa saat betis ditekan. 3. Kemerahan atau perubahan warna kulit. Kulit di area yang terkena DVT bisa terlihat merah atau kebiruan, dan mungkin terasa hangat saat disentuh. 4. Rasa panas. Area yang membengkak terasa lebih hangat dibandingkan area di sekitarnya. Penting. Jika orang tua Anda mengeluh adanya kombinasi dari gejala-gejala ini, jangan menganggapnya sebagai nyeri otot biasa. Segera cari pertolongan medis. Ketika DVT menjadi emboli paru, P.
Emboli paru adalah komplikasi DVT yang paling serius dan mengancam jiwa. Ketika gumpalan darah bergerak ke paru-paru dan menyumbat arteri, ini dapat menyebabkan gejala yang sangat dramatis dan membutuhkan penanganan segera. Gejala emboli paru, PE, meliputi sesak napas mendadak, napas menjadi pendek dan sulit, bahkan saat beristirahat, nyeri dada yang tajam, terutama saat menarik napas dalam, batuk, atau membungkuk, batuk darah, batuk yang mengeluarkan darah atau dahak berdarah, detak jantung cepat, denyut jantung menjadi tidak teratur atau sangat cepat, pusing atau pingsan, kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Jika Anda melihat salah satu dari gejala ini pada orang tua yang memiliki tanda-tanda DVT, segera hubungi layanan darurat. Penyebab lain pembengkakan pada kaki atau lengan. Meskipun DVT adalah penyebab paling serius dari pembengkakan unilateral, ada beberapa kondisi lain yang juga bisa menyebabkan pembengkakan pada orang tua. Memahami perbedaan ini dapat membantu memberikan informasi yang lebih akurat kepada dokter, tetapi tidak boleh digunakan untuk menunda mencari bantuan medis. Selulitis, infeksi bakteri pada kulit dan jaringan di bawahnya. Kondisi ini juga menyebabkan kemerahan dan rasa panas, tetapi seringkali disertai dengan luka terbuka dan demam. Gagal jantung kongestif. Jantung yang tidak memompa darah secara efektif dapat menyebabkan cairan menumpuk di tubuh, yang biasanya menyebabkan pembengkakan di kedua kaki secara simetris, bukan hanya satu sisi. Limfedema, pembengkakan kronis yang disebabkan oleh penyumbatan pada sistem limfatik. Kondisi ini biasanya berkembang perlahan dan dapat terjadi setelah operasi atau terapi radiasi. Cedera, patah tulang, keseleo, atau cedera lainnya dapat menyebabkan pembengkakan, tetapi biasanya ada riwayat cedera yang jelas. Langkah-langkah yang harus diambil. Jika Anda mencurigai orang tua Anda mengalami DVT, tindakan cepat dan tepat sangatlah penting. 1. Jangan panik. Tetap tenang. Panik hanya akan membuat Anda sulit berpikir jernih. 2. Panggil layanan darurat segera. Ini adalah kondisi yang berpotensi fatal. Hubungi ambulans atau bawa mereka ke unit gawat darurat, UGD, terdekat secepat mungkin. 3. Jangan pijat area yang bengkak. Ini adalah larangan yang sangat penting. Memijat area yang terkena dapat membuat gumpalan darah lepas dan bergerak ke paru-paru, memicu emboli paru. 4. Posisikan dengan nyaman. Bantu mereka duduk atau berbaring. Tinggikan kaki yang terkena di atas bantal untuk membantu mengurangi pembengkakan. 5. Berikan informasi lengkap. Saat berbicara dengan petugas medis, berikan informasi sejelas mungkin. Sejak kapan pembengkakan dimulai? Gejala apa yang menyertai? Nyeri, kemerahan, DLL. Riwayat kesehatan orang tua, operasi, penyakit jantung, riwayat DVT. Daftar obat-obatan yang sedang mereka konsumsi. 6. Jangan berikan obat apapun. Jangan berikan obat pengencer darah atau aspirin tanpa instruksi dokter. Pembengkakan mendadak pada satu kaki atau lengan pada orang tua adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada masalah yang mengancam sirkulasi darah mereka. Dengan mengenali tanda-tanda ini dan bertindak segera, Anda bisa memastikan orang tua Anda mendapatkan diagnosis dan perawatan yang cepat, yang dapat mencegah konsekuensi fatal. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting untuk mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat, yang bisa menyelamatkan nyawa orang tua Anda. Jika salah satu gejala di atas terjadi, segera hubungi layanan darurat atau bawa mereka ke rumah sakit terdekat.